kemarin saya akan melaporkan Raffi Ahmad Sultan Andara. Tidak, bukan melaporkan. Saya mengumpamakan, bukan melaporkan Raffi Ahmad atau Andre Taulani, tapi saya sedang mengumpamakan ketika ditanya oleh wartawan. Gitu loh perumpamaannya. Ada yang mengaku Sultan Andara seperti Raffi Ahmad. Kalau bisa jangan lewat sana. Karena ini anak sekolah, London School. Jadi misalnya Raffi Ahmad atau Andre Taulani gitu, pakai nama Sultan janganlah gitu loh. Tapi kalau kita tegur sekali 2 kali masih begitu juga, ya udah kita somasi kan gitu. Kita adukan acara hukum kan gitu. Tenang aja Gus. Ya, ini ngomong apa lagi, ntar ribu lagi nih. Udah biar aja. Biar dunia tahu ya kan. Jadi kita ini Gus, sekarang ini nyengir aja ada duitnya Gus. Iya Kanjeng. Oke. Nyengir aja ada duitnya gitu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau orang yang terhina itu Gus, ya, kita harus bersabar. Tapi ketika kita bersabar tetap dihina, kita hajar mereka Gus. Siap. Kita habisin sampai ke akarnya gitu. Siap Senopati. Gitu. Siap. Jadi jangan mau ngalah. Ngalah itu ada batasnya. Bohong kalau ngalah nggak ada batasnya. Karena ini kasus yang kita tangani ini udah merambah kemana-mana. Sudah bukan saja membahas masalah pesulap merah ya. Oh iya. Tapi udah banyak aspek ya, yang masuk dalam perkara ini. Karena semua gerak-gerik kita, gerak-gerik saya khususnya di dalam media sosial ini selalu dipantau gitu loh. Saya lagi ngebahas apa, dikaitkan lagi dengan kasus pesulap merah. Contoh kemarin, pengangkatan saya sebagai Panglima Salatin. Saya diangkat oleh lembaga Salatin, Asyiro Ajahro kan. Saya diangkat, saya bukan keinginan sendiri kan gitu. Mereka menganggap saya keluarga Sultan, keluarga ya, bukan Sultan tapi keluarga Sultan, dan layak katanya untuk menjadi juru bicara para Sultan, yaitu Panglima. Saya menerima gitu kan. Nggak ada kaitannya juga dengan Marcel Radival. Dikait-kaitkan, dijahit lah, digabung-gabungkan begini. Ya itulah resiko kalau orang udah ganteng Gus. Eriko Guterres. Sampean itu udah ganteng sekarang ini Gus, sudah jadi artis ya. Alhamdulillah saya udah ditawari beberapa iklan, termasuk main film. Ya gara-gara masalah ini kan gitu. Ya kita ambil berkahnya aja Gus. Insyaallah. Karena setiap orang yang telah dijalimi Gus, kita mengalah. Posisi sujud aja ya. Posisi sujud. Tetapi Rasulullah juga ketika kita dijalimi, tidak boleh juga kita mengalah terus. Harus menunjukkan. Makanya dibutuhkan Khalid bin Walid. Betul. Seorang mantan preman, tapi menjadi pedang Allah, dapat kehormatan yang luar biasa. Khalid bin Walid. Padahal masalah yang lain-lain, keagamaan kalah dengan sahabat yang lain, tapi beliau nggak kalah mulia karena keberaniannya, jihadnya, ghirahnya. Khalid bin Walid menjadi pedang Allah ya. Pedang Allah. Padahal beliau bekas musuhnya Rasulullah SAW. Dan memang bekas preman. Ya. Bekas preman. Tapi martabatnya diangkat oleh Allah. Luar biasa. Karena dia menyelamatkan panji Rasulullah pada saat perang ya. Dan belum pernah kalah dalam perang. Jadi pada saat itu peperangan ya, dari mulai perang Mut'ah sampai ke perang Badar dan Uhud. Nah, pertama bahkan sampai Romawi. Pertama tuh perang Mut'ah. Khalid bin Walid kalau nggak salah ya bacaan saya itu. Di sana itu belum menjadi barisan Rasulullah sebenarnya beliau itu. Belum. Bahkan penentang Rasulullah ya kalau nggak salah ya. Sampai perang Uhud. Masih menjadi penentang Rasulullah. Beliau itu akhirnya tertarik dengan perjuangan Rasulullah SAW, baginda Nabi ya. Betul. Sehingga ketika 3 panglima Rasul yang ditebas tangannya, terbunuh di medan laga, hampir jatuh itu panji Rasulullah atau bendera Rasulullah, bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jatuh ke tanah, ditangkap oleh Khalid bin Walid. Nah mulai dari itulah Khalid bin Walid menjadi pedang Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia yang nggak tahu mungkin membelot atau gimana, akhirnya membela Rasulullah SAW sampai pembebasan Romawi beliau. Yang Romawi bagian wilayah Sam, Tabuk. Oh gitu ya? Beliau. Dan beliau menyimpan rambut Rasulullah di dalam penutup kepalanya. Selalu menang dengan lantaran pakai rambut Rasulullah itu. Lantaran karomah atau syafaat dari Nabi Allah Muhammad SAW ya. Betul. Itulah yang makanya bilang tadi, kenapa cerita-cerita Rasulullah SAW, baginda Nabi Allah Muhammad SAW itu tidak diceritakan tentang kekebalan Nabi Allah Muhammad SAW, karena memang permintaan beliau sendiri. Gitu loh, menurut yang saya baca. Permintaan beliau sendiri agar tidak ujub, tidak sombong. Agar pasukannya tidak sombong. Bukan berarti ilmu kebal itu tidak ada gitu. Banyak. Kan sudah saya ceritakan. Berjalan sahabat-sahabat, kumpulan sahabat Nabi aja melewati laut juga ada.
Iya. berkuda. Betul. Siapa tuh, Gus? Coba Banyak. ceritakan, Gus. Banyak kayak Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya. Itu tidak satu sahabat saja, tapi banyak sahabat naik kuda di atas air. Di atas air ya, Di naik atas kuda di atas air. Ya, disaksikan Masya banyak Allah. orang. Tidak Iya. hanya satu orang itu. Nah, Tidak makanya- hanya satu sahabat. Makanya kalau andai kan aja pada saat itu ada pesulap ya, seperti pesulap merah, Trik. itu pasti dibilang trik, Gus. Trik, iya. Pasti dibilang trik Iya. gitu loh. Makanya sulit untuk menjelaskan orang-orang seperti si Marcel Betul. ini dengan pengikut-pengikutnya, dengan Betul. jamaahnya, kalau Betul. kita tidak berdasarkan akli gitu kan. Betul. Bahkan nanti ada yang ngomong itu kan zaman sahabat. Siapa bilang Pangeran Diponegoro menyeberangi Rawa Pening? Rawa Pening itu dalam loh. Bukan kayak rawa di Jakarta ini loh. Dalam. Ya pakai ilmu itu juga. Peringanan tubuh ya, Gus. Iya. Menyeberang pakai Iya. jalan kaki gitu, Gus ya. Ya naik kuda, menyeberangi naik Rawa kuda ya? Pening. Masya Allah, Di belakang dikejar subhanallah. Belanda. Sallu ala Nabi. Dan pengkhianat pribumi, pengkhianat tapi yang pribumi ya. Mm-mm. Ya Londo Ireng lah orang bilang kan. Iya, iya. Nah, itu. Ya karena memang Indonesia ini hancurnya karena pengkhianat-pengkhianat seperti itu, Iya. Gus. Gampang dibayar, yang penting ada yang bayar, Betul. bayarannya lebih tinggi, dia bernyanyi untuk sana Betul, sini. betul, Gitu loh. betul. Model-modelnya ya kayak model-model kemarin nih yang ikut kita ya kan, siapa si Jindan ya kan? Oh, gitu. Udah ngelihat duit lupa daratan gitu. Iya. Gitu, Gus. Iya. Ya itu saya bilang tadi. Ini ya, nggak tahan mental untuk Betul. berjuang bersama ini. Jadi mengaku cuci Rasulullah juga nggak boleh kalau sananya nggak kuat mental dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar kan Betul. gitu. Cuci Rasulullah dari segi mananya kan gitu. Kita lihat dulu terahnya, nasabnya Betul. jelas nggak kan gitu. Betul, itu senopati. Satu lagi perlu diluruskan pendapat masyarakat. Kalau emang ada ilmu kesaktian, kenapa kita dijajah 350 tahun? Siapa bilang kita dijajah 350 tahun seluruhnya? Aceh baru takluk sama Belanda itu 1900 lebih. Tahun Ya. 1900 lebih Ya. baru takluk. Ya, Jangan betul. lupa itu. Dan kesultanan yang tidak pernah tunduk kepada Belanda adalah Sultan Bima. Ingat tuh, itu buyut saya tuh, Sultan Ismail Muhammad Shah Ya. sampai Sultan Salahuddin. Iya, jadi Dari Sultan Bima itu menyerahkan kedaulatannya ke NKRI tahun 1951. oh. Ya, tahun 1958 pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa tidak ada lagi kesultanan dan hanya ada pemerintahan daerah tingkat 1, tingkat 2 dan lain-lain. Betul. Itu menurut administrasi negara kan Betul. gitu. Betul. Artinya di sini banyak penyimpangan-penyimpangan yang andaikan. Kenapa saya nggak mau mengaku sultan saat ini, walaupun gelar saya ada sultan juga, gitu kan? Kenapa saya nggak mengaku? Saya mengikuti aturan pemerintah. Karena tahun 1958 kesultanan itu sudah tidak ada. Gelar sultan itu sudah tidak boleh gitu loh. Hanya saja cicit dan cucunya ini tercatat Betul. sebagai keturunan sultan. Betul. Gitu loh. Dan kemarin juga saya diangkat sebagai panglima Betul, Asatin. betul. Saya diangkat sebagai panglima Asatin. Saya bilang, saya bukan sultan. Saya hanyalah cicit kandung dari seorang sultan. Sultan Bima, boleh dicek di sana, makamnya pun ada. Betul. Itu hanya cicit kandung, bukan sultan. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku zaman sekarang ini, artinya melanggar peraturan pemerintah. Kan gitu. Betul. Tidak boleh mengaku seorang sultan, karena kita harus mengakui kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Betul, masalah panglima tadi, senopati. Kenapa saya mengistilahkan bahasa lain itu adalah senopati ya? Halo. Logo. Gue Sherlock ya. Senopati di Gua medan Sherlock, perang. Sherlock. Perang sekarang kan bukan perang fisik, Gua Sherlock. tapi perang sea war, perang Kantor gua, asimetris. ke kantor gua. Dan itu Dulu memang lama pas gua buat tungguin. senopati. Ke gitu kantor loh. gua ya. Senopati Ya, dalam ya, kantor peperangan, pengawal Bayangkara daripada keturunan Fatimah Zahra. Dan Ya. itu yang antum yang dapat itu kehormatan itu Lah dari makanya gini, orang protes, katanya gue ini nggak pantas. Dan memang gue bilang gue nggak pantas karena sifat gue, bentuk gue begini Ya, loh. Khalid bin Walid. Tetapi diantar itu SK untuk gue, ya, agar gue itu menjadi panglima Asatin Asiro Ajahro gitu. Iya, jangan- Makanya gue terima karena amanah itu. Dan Kita kenapa konsekuen. momentumnya pas Senopati? Kemarin Iya. barusan terjadi pembakaran kitab tafsir di Jawa Barat. Masya Allah. Lembaga LTNNU protes. Kenapa ini bersamaan Nah. dengan adanya paham-paham neo Wahabi dengan materialisme ini sampai seperti itu? Pembakaran kitab tafsir dan Senopati daripada pengacara Firdaus sendiri punya keinginan untuk bagaimana membackup memberi pengamanan pada literatur pesantren yang membumi dengan Nusantara ini. Iya, tujuannya Gitu loh. tujuan para generasi sultan. Hmm. Ya, itu sebenarnya yang tergabung dalam Salatin ingin melindungi hak-hak hukum daripada orang-orang Islam, khususnya para ustadz, kiai, dan Betul. yang dikebiri oleh hukum Betul. itu sendiri gitu loh. Padahal tujuannya itu dan meluruskan agar orang jangan sembarangan dengan gelar sultan. Betul. Karena gelar sultan itu nggak main-main gitu loh. Betul. Ada orang yang mengaku saya ini sultan ini, sultan itu gitu. Misalnya Betul. sultan Andara gitu. Nggak boleh begitu. Carilah sebutan-sebutan lain. Misalnya kata saya bos Andara. Saya orang paling hebat di Andara, nggak apa-apa. Tapi kalau bicara masalah sultan, kami generasi sultan protes kan gitu. Ya sakral soalnya. Sakral, karena itu udah sangat sakral Ya, sekali. Dan ingat ya, kesultanan lah yang membiayai negara ini sehingga negara ini mempunyai APBN, anggaran belanja negara, Ya. APBN. Artinya di sini jangan dilupakan juga sultan, generasi sultan itu gitu. Sultan-sultan sekarang ini mungkin ada yang miskin ya.
yang ekonominya di bawah standar kan gitu. Tetapi jangan dihina, biar gimana pun buyut beliau itu telah berjuang dan berkontribusi pada bangsa negara ini gitu. Itulah yang saya jalani sebagai Panglima Salatin ya, untuk melindungi hak hukum sebenarnya gitu loh. Hak hukum daripada keluarga sultan, para kerabat sultan yang menapuk perjuangan di dalam keislaman gitu loh. Nggak ada hal lainnya. Lantas kenapa saya diangkat jadi Panglima Salatin? Saya juga bingung. Sampai saya protes beberapa kali. Kok saya diangkat jadi Panglima Salatin? Saya bilang begitu. Apakah saya pantas? Ya karena dianggap saya bisa berbicara untuk menyampaikan apa sih keinginan para sultan. Saya dijadikan Panglima sebagai komando terdepan. Itu aja sebenarnya Gus. Bukannya malah mereka bersyukur, malah nyemooh gitu loh, kan harusnya seneng gitu. Makanya saya bilang tadi sini, kalau untuk bicara masalah dukun ya, saya sebagai pengacara membela hak-hak rakyat yang sedang terjolimi. Dukun ini bagian daripada rakyat Indonesia loh, jangan dikebiri, jangan diinjek-injek. Mereka punya kehidupan juga yang sama dengan kalian, punya hak sosial di tengah masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi kalau kalian ini menginjak-injak mereka juga, ya begitu gitu. Jadi perlu dipahami ya, sekali lagi, kemarin katanya saya akan melaporkan Raffi Ahmad Sultan Andar. Tidak, bukan melaporkan. Saya mengumpamakan, bukan melaporkan Raffi Ahmad atau Andre Taulany, tapi saya sedang mengumpamakan ketika ditanya oleh wartawan. Gitu loh perumpamaannya. Ada yang mengaku Sultan Andara seperti Raffi Ahmad. Kalau bisa jangan lewat sana. Karena ini anak sekolah, London School. Jadi misalnya Raffi Ahmad atau Andre Taulany gitu, pakai nama Sultan janganlah gitu loh. Tapi kalau kita tegur sekali dua kali masih begitu juga, ya udah kita somasi kan gitu. Kita itu kan acara hukum kan gitu. Hukum acaranya kita laksanakan. Bukan mau melaporkan, bukan. Tetapi kalau masih ngeyel dan masih menghina, itu tugas saya sebagai Panglima Salatin. Ingat ya, hanya organisasi Salatin gitu ya, bukan berarti saya mewakili nama sultan-sultan lain ya. Salah kalau saya mewakili nama sultan lain, karena saya hanya mewakili sultan-sultan yang telah masuk ke dalam lingkup Salatin, lembaga Salatin ya. Artinya di sini ada juga organisasi-organisasi para sultan ya, tetapi yang masuk dalam lembaga Salatin ini tidak sembarangan. Harus benar-benar orang yang diteliti sejarahnya, terahnya, yang benar-benar cicit atau cucu dari kesultanan. Jadi jangan sampai nangis darah pun kalau ngaku sultan di lembaga Salatin, kalau nggak ada nasabnya nggak bakal tercatat, nggak boleh, gitu, nggak boleh. Coba aja daftar ke lembaga Salatin, boleh nggak itu dibayar pakai uang? Nggak bisa, karena lembaga Salatin ini ketat, gitu Gus. Betul. Artinya di sini saya meluruskan semua pertanyaan. Nah tapi di zaman yang penuh fitnah ini, mungkin sudah layaknya lah kita sebagai generasi sultan ini turun untuk meluruskan, ya kan? Karena memang kita dikenal juga zaman dulu kenapa perjuangan itu sampai bisa memenangkan ya. Memenangkan ini karena kita melalui doa-doa dan ridha Allah SWT. Bukan kekuatan apa, tapi kekuatan Allah SWT. Betul. Gitu. Dan keinginan Senopati ya, maaf saya manggil pengacara Koboi Senopati dalam bahasa budaya saya sebagai orang Jawa. Iya. Para kiai-kiai itu jangan lupa mereka itu keluarga keraton juga. Iya. Nah, ya para kiai kebanyakan, saya nggak bilang semuanya ya, kebanyakan tuh juga memiliki darah priai, darah ningrat. Raden segala macam, itu tuh fakta sejarah nggak bisa dilupakan. Makanya dengan adanya Senopati pengen bagaimana untuk memperhatikan ilmu metafisika di pesantren segala macam, dalam hal ini tentunya ilmu santri ya, memahami dukun harus jelas nih, dukun hitam atau dukun putih. Saya kira itu pas karena bersamaan kemarin aja ada generasi milenial, oknum generasi milenial membakar kitab tafsir, naudzubillah. Katanya harus langsung ke Quran. Nah, itulah tugas Salatin nanti. Ketika ada orang-orang yang kurang ajar dengan Islam, saya akan turunkan pasukan saya. Jangan macam-macam sama Islam. Itu aja. Itu tugas saya sebagai Panglima Salatin. Islam yang moderat ya. Islam yang memang Islam. Ya, gitu. yang Islam yang sebenarnya. Bukan juga teroris. Bukan teroris maksudnya. Kita anti teroris. Ya, wasotiah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shallu ala Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Viral lagi.